Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi persiapan sumatif akhir tahun fikih kelas 6 semester 2. Sebelum mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Rangkuman materi bab 4. Jual beli. Pengertian dan hukum jual beli. Jual beli menurut bahasa berarti al-bai'i, at-tijarah, dan al-mubaddalah, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran barang saling merelakan dengan cara-cara tertentu. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh. Macam-macam jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang. 1. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun. A. Jual beli dengan sistem ijon. B. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan. C. Jual beli sperma atau air mani binatang jantan. D. Jual beli barang yang belum ada di tangan. Dan jual beli benda yang najis. Yang kedua, jual beli sah tapi terlarang. Seperti 1. Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. 2. Jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. 3. Membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. 4. Membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. 5. Jual beli dengan menipu, seperti mengurangi timbangan. 6. Jual beli alat-alat untuk maksiat. Rukun jual beli. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada 5 macam, yaitu 1. Penjual, 2. Pembeli, 3. Barang yang diperjualbelikan, 4. Alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli, yaitu uang. Dan yang kelima, akad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Syarat sah jual beli. 1. Balik. 2. Berakal sehat. 3. Tidak ada pemborosan. Dan yang keempat, suka sama suka. Syarat sah barang yang diperjualbelikan. 1. Barang itu suci. 2. Barang itu bermanfaat. 3. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. 4. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Dan yang kelima, barang itu dapat diketahui kedua belah pihak. Khiyar. Pengertian khiyar
menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Khiyar dalam jual beli menurut syara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majelis, yaitu penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Dan yang ketiga ada khiyar aib, yaitu hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang. Rangkuman materi bab 5, pinjam meminjam. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh dan tepat pada waktunya. Hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tetapi bisa menjadi wajib atau haram, sunnah atau makruh sesuai dengan keadaannya. Syarat pinjam meminjam. 1. Syarat bagi peminjam dan yang meminjamkan adalah balik, berakal sehat, dan tidak dipaksa. 2. Syarat barang yang dipinjamkan yaitu ada manfaatnya, kemudian bendanya tidak rusak saat dikembalikan. Dan yang ketiga, syarat ijab qabul adalah dapat dimengerti kedua belah pihak dan mualah. Rukun pinjam meminjam. Yang pertama, mu'ir, yang disebut dengan peminjam. Yang kedua, musta'ir, atau orang yang meminjamkan. Yang ketiga, musta'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat, ijab qabul. Rangkuman materi bab 6, ghosab. Kata ghosab secara bahasa berarti mengambil secara paksa dan zalim. Sedangkan secara istilah, ghosab berarti mengambil manfaat suatu barang tanpa izin dari pemilik barang. Ingat-ingat anak-anak, ghosab berarti mengambil manfaat suatu barang tanpa izin dari pemilik barang. Ghosab ini dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Contoh ghosab: mulai dari duduk di depan teras rumah orang lain tanpa izin, sampai numpang bercermin di kaca spion motor milik orang lain. Kemudian contoh ghosab yang lain yaitu mengambil manfaat dari barang yang dighosab,
seperti menggosok sandal, menggosok sepeda, pensil, dan lain sebagainya. Hukum ghosab. Ghosab termasuk dalam hukum makruh yang berat. Dikatakan berat sebab orang yang meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula tanpa berkurang suatu apapun. Tanggung jawab penggosok. Di antara tanggung jawab penggosok yang harus diterima yaitu 1. Berdosa, 2. Mengembalikan barang yang digosok, 3. Mengganti barang gosok jika rusak, dan yang keempat membayar denda jika barang gosok tidak sesuai dengan aslinya. Rangkuman materi bab 7. Luqotoh atau barang temuan. Luqotoh sebagaimana yang dikenalkan oleh para ulama adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya. Hukum pengembalian barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Rukun luqotoh ada 2, yaitu orang yang menemukan barang yang disebut lakit dan barang yang ditemukan yang disebut malqut. Kewajiban bagi penemu benda temuan adalah menyimpan dan memelihara dengan baik serta mengumumkannya sampai waktu yang ditentukan. Macam-macam benda temuan. Di antaranya 1. Benda-benda yang tahan lama seperti emas dan perak. 2. Benda-benda yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan seperti sayuran atau buah-buahan. Yang ketiga, benda-benda yang tidak tahan lama kecuali melalui proses penanganan tertentu seperti susu apabila dibuat keju. Dan yang keempat, benda-benda yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang ternak. Alhamdulillah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.